Kau tahu apa yang paling ditakuti orang-orang yang harus jauh dari keluarga? Dikabari hal buruk dan tidak bisa apa-apa. Semangat para perantau. Biarlah jarak menumbuhkan rindu dan rasa khawatir menumbuhkan doa. Saat berkemah, Misbah dengan sigap menjahit sepatu Furki. Ejak menjalankan tugasnya menjadi seorang koki. Pak Boy dan Ari masih banyak sungkan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Hujan pun merintik di malam hari. Saya berdoa semoga esok bukan hujan yang menjadi kawan perjalanan. Kami kembali terlambat hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 10 WITA. Tim berangkat dari pos dengan ketinggian 954 mdpl. Cuma beda 4 meter vertikal dari desa. Sebal juga, jalan sejauh itu kemarin cuma naik 4 meter. Tapi dipikir-pikir memang wajar, karena kami banyak naik turun ke daerah sungai. Masih dilurus itu ya? Ini baru lurus ke sana. Jadi maksud Bapak itu kita lewat sini, dari sini ke atas. Bisa ya Pak ya? Ya. Ini kita lanjut menyeberang sungai lagi. Kata Bapak, habis ini jalannya enak lagi, tapi ya kita harus bolak-balik bekas pakai. Emang di gunung itu salah satunya ya yang harus kita biasakan bolak-balik itu ya, Kur ya? Kayak hujan, pakai jas hujan, udah berhenti hujan, kalau tetap pakai jas hujan kepanasan. Jadi kita harus rajin-rajin mau melakukan hal yang berulang kali. Kami pun rehat sejenak di sebuah spot terbuka, tempat para pemburu beristirahat, kata Pak Boy. Kalau ke berburu menginap di sini. Kalau dari puncak menginap di sini, dari rumah menginap di sini aja. Tengah-tengahnya. Ya, di sana. Sesudah rembuk, kami memutuskan bahwa pos 1 dipindah dari tempat kemarin ke sini. Pertimbangannya tentu saja titik air. Selain lebih mudah untuk ditemukan, tempat ini juga lebih luas. Pos ini dinamakan Bella. Diambil dari nama selai yang biasa kami oles ke roti. Dari pos Bella, kami kembali menyeberangi sungai. Ternyata jalur Pak Boy itu emang sering dilaluin ke sini untuk berburu. Oke. Gitu. Tapi kalau hari ini kita menuju mana? Hari ini kita menuju sini. Titik air ini nih. Pos 3. Pertigaan ya, percabangan ini, perpunggungan. Itu buah apa, Mang Bet? Kayak Itu apa buah nih? apa, Bang? Namanya buah lempesu. Lempesu, Ya, lempesu. lempesu. Coba lihat. Ini udah matang sih ini. Rasanya manis atau kecut atau Oh, kayak jambu ya? Oh iya. gimana, Mang Bet, rasanya? Asam-asam sih ya. Setelahnya sejenak makan siang. Ada hal aneh yang saya dapati dari telepon satelit yang sudah biasa dipakai di beberapa pendakian sebelumnya. Biasanya tidak pernah ada masalah, tapi kali ini setiap menelepon nomor orang rumah yang mengangkat adalah laki-laki yang memakai bahasa asing. Saya coba menelepon manajer, juga begitu. Saya tidak paham bahasanya, tapi terdengar seperti dari Timur Tengah. Apa ya? Yang angkat orang lain. Kayak kesambungnya ke luar negeri.
Berestart deh. Saya tutup, coba lagi, begitu lagi. Setelah beberapa kali, baru bisa nyambung. Ini tentu jadi hal menyebalkan ya. Musabab pulsa telepon satelit terbilang cukup mahal. Sudah begitu, bagaimana kalau ada hal genting? Sampai sekarang, saya tidak menemukan penjelasan kenapa telepon satelit yang saya miliki bertingkah aneh. Tapi ini akan menjadi masalah beberapa hari kemudian. Sekarang kita rencananya makan siang di sini karena kebetulan mumpung masih ada air ya. Ada air, nanti kalau udah jalan ke Punggungan sampai pos 2 itu udah sulit airnya, harus turun lagi. Gitu. Aman di sana, aman. SMS ku masuk gak? SMS. Disney Princess. Oh, kayak Snow White. Cepet nyanyi dulu. Do you wanna be a snowman? Gak ada kupu-kupunya BTW di situ. Salah film. Itu mah yang temennya Olap. Olap. Kenyang dong. Nih. Ini adalah Pacoy. Pacoy. isinya apa? Darah. Berada di atas daging ejak. Yoi. Apakah pacet ini bisa disebut darah daging ejak? Tidak dong. Jalur menukik cukup tajam. Kami tidak banyak berbincang. Hanya sibuk menelan ludah terkait beratnya pendakian. Buat kawan-kawan yang selama ini bertanya-tanya kalau ngedrone di hutan seperti apa. Oh, ini udah mati ya? Cabut aja. Biasanya seperti ini kalau ngedrone. Apa tuh? Bungkus drone nggak apa-apa. Dah. Masih nyari GPS nggak apa kali ya? Masih nyari GPS. Treknya dari yang makan siang tadi, kita langsung menukik tajam, plus panas ya Pur ya. Terus ada beberapa kali juga bertemu dengan sarang tawon tanah. Harus jalan cepat. Campur aduk. Iya betul. Jadi dari tadi tuh kenanya di sini terus. Jadi ternyata pacar itu kalau udah gigit di sini sekali, udah ada bekasnya, dia bakalan gigit lagi. Pacar yang lain bakalan gigit ke sini juga. Kayak ada yang buka jalur lah. Betul. Nah, jangan dicabut pakai tangan, harus pakai ini. Kenapa jangan coba dijelaskan? Biar ini, Nah, biar giginya nggak tinggal. Jadi kalau kita cabut paksa itu giginya tinggal dan itu bakalan sakit dan gatal-gatal. Jadi dia bakalan berdarah di sini banyak gitu. Tapi kalau giginya nggak tinggal, darahnya nggak bakalan ini kemana-mana. Tatkala hari hampir senja, kami tiba di tempat peristirahatan berikutnya. Ketinggiannya 1259 mdpl. Setelah sepakat, situs ini dijadikan pos 2 dan dinamakan pos Batu Mating. Sebab banyaknya batu yang menghiasi sekitar. Kami juga akan menginap di sini. Pos 2 itu namanya Batu Mating, Pur. Tadinya kita mau berhenti ketika jam 5 Wita, tapi dipikir-pikir benar kata Misbah kalau kita jam 5 baru berhenti, nanti kan Punggungan, ini kan berada di Punggungan ya, Pur ya? Iya. Takutnya mencari air itu jauh dan keburu gelap ketika mencari air. Setelah koordinasi juga sama Pak Boy, terus Misbah melihat plot-plot yang baru itu memang banyak sekali yang tidak sesuai. Jadi kayak waktu dulu mungkin Mapala Impa itu ada yang jalur berputar ya katanya Pur ya. Iya betul. Kita malah hajar lurus aja nih. Hajar lurus meskipun ini lihat. Tahu lah kawan-kawan yang bisa baca peta ya. Ini seperti apa nih? Rrrr, nyantai lagi, rrrr, nyantai lagi. Ada jalur bapak-bapak yang mungkin dulu berburu atau bagaimana atau mencari kayu. Atau juga jalur hewan tadi kita lewati. Oh iya, soal sepatu Furki yang sebelah lagi turut copot. Sepatu usang tersebut memang sepatutnya pensiun sejak lama. Tapi Furki enggan menyudahi. Padahal apa salahnya sih membeli sepatu baru? Apalagi bagi Furki yang dijuluki pendaki sultan. Tapi sepertinya sudah menjadi sifatnya. Sulit melepaskan hal-hal yang padahal kalau dilanjutkan juga malah mempersulit langkahnya sendiri. Sehabis mengambil air dari segala penjuru, Pak Boy bercerita bahwa dahulu kala di sini terdapat sebuah desa. Tapi entah kenapa desa tersebut sudah menghilang. Pak Boy juga mengingatkan bahwa pantangan yang sempat disebut Uwais,
yakni tidak boleh berkegiatan di antara menjelang maghrib menuju isya, dimulai esok hari. Alasannya karena batu mating di depan sana menjadi pembatas antara desa dengan tanah hutan. Bagi masyarakat sekitar, tanah hutan masih memiliki mistis yang kuat. Konon salah satunya ada arwah pemburu gentayangan, membawa anjingnya. Anjing tersebut tidak suka jika mencium bau kita. Naik Gunung Harun ini udah sering atau Belum pernah. belum pernah sampai atas? Ya, Tapi kalau sekeliling sering. sering. Kegiatan juga sehari-hari di sini, Pak. Ya, Berarti Pak Boy asli dari Desa Paraya? ya. Asli Pak Raya. Pak Raya? Iya. Oh, nyebutnya Pak Raya. Pak Raya. Kalau keseharian jadi apa, Pak? Hah? Profesi sehari-hari? Banyak sih. Pergi mancing ke ladang, ke sini cari-cari binatang. Ya, begitu. Berarti keseharian warga di Pak Raya penghasilannya dari seputar ladang dan ini ya? Ya, ladang, tebu dan jual-jual Ah, seperti iya. binatang-binatang. Hasil Ya. ini ya, hasil tangkapan ya, Pak? Ya, begitu. Apaan? Nggak tahu. Lagi ngapain, Rip? Tampung air Nampung hujan. air dari air hujan ya? Ya, karena air sumber di sini cukup jauh. Iya, sumber airnya cukup jauh jadi ditampung di sini. BTW tadi ada hewan apa, Mang Bet? Kalau menurut Bang Janter mah itu kayaknya landak. Landak? Iya. Kenceng tadi suaranya. Wuss, gitu kan. Lagi dicek sama Bang Janter. Landaknya emang gede, Mang. Kayaknya gede sih dari pergerakan dahannya tadi. Set. Apa, Bang, tadi? Landak. Emang gede, Bang. Ada kayak 8 kiloan gitu. Buset. Logistik ini kita pecah lagi ya. Pecah lagi. Jadi ada sebagian yang ditimbun, ada sebagian yang dibawa ke camp selanjutnya dan untuk puncak. Oke. Ini tuh tujuannya untuk sebenarnya untuk meringankan beban. Pagi dimulai dengan Pak Boy mengingatkan kembali bahwa segala pantangan yang pernah didengar tim UAIS dahulu kala sudah mesti diterapkan di depan sana. Jadi di atas itu ada ini kayak penunggunya gitu, dia tuh bawa anjing gitu. Jadi setiap jam 6 itu nggak boleh ada yang ini berisik, apalagi bakar-bakar plastik kayak gini. Karena Dia keganggu. Jadi yang penunggunya di sini tuh makhluk halus gitu. Dia bawa anjing. Jam 6 tidak boleh kita bakar-bakar sampah seperti Plastik. ini, plastik dan jemur-jemur pakaian seperti ini sih. Karena bau-bau begini kan dia memang tidak suka. Sebelumnya kan sempat dengar suara anjing tuh ya. Yang ini Dengar suara anjing. yang Nah, ternyata kata bapaknya cerita dengan iya. ternyata memang penunggunya memang Iya. begitu. Sering juga kami lihat Sering dia dengar ya? memburu begitu. Bentuknya apa, Pak? Enggak, Kelihatan. bentuk dia bersuara Suara. kayak memburu lah. Oh. Sering dengar. Anjingnya juga kita dengar menggonggong. Teriakan suaranya yang memburu begitu. Iya. Tapi bukan orang. Biasa saja. Selagi ada niat baik aman saja negara. Batu Mating adalah pembatas antara daerah yang biasa dikunjungi warga dengan hutan yang penuh misteri. Uak-uak sejenis kera berbunyi di kejauhan, menandakan hari ini akan cerah. Seperti sebelumnya, kami kembali terlambat berangkat. Jam 11 siang baru memulai langkah. Entah kenapa di hutan ini energi saya tidak seprima biasanya. Dan ini bukan cuma dirasakan oleh saya, melainkan juga anggota yang lainnya. Rasanya seperti ingin bermalas-malasan terus. Mungkin ini jugalah yang menjadikan kami terlampau banyak berleha-leha. Miss Bah, kotoran apa nih Miss? Wih, kijang rusak. Kemungkinan kijang atau rusa ya. Jadi kalau kambing gunung di sini bukan habitatnya. Misalnya nya bulat-bulat. Di jalur pendakian, saya baru sadar
Tidak ada satupun dari kami yang ingat untuk booking tiket pesawat pulang. Padahal pesawat kecil hanya ada 3 hari dalam seminggu. Itu juga harus berebut dengan warga. Karena yang diprioritaskan pastilah warga. Ada berapa tanda nih? 1, 2, 3, iya. Ini tanda ekspedisi kawan-kawan Nimpa 2020. Kalau sampai telat booking, bisa-bisa hari pulangnya mundur jauh. Semoga di depan sana ada sinyal. Babi ya? Babi itu. Pak Boy berkata bahwa kami mesti sedikit berhati-hati. Beruang termasuk hewan ganas. Meski habitat di sini adalah beruang madu, tapi masih berkesempatan untuk menyakiti manusia. Sejauh ini jalur yang paling curam. Menyiksa betis tanpa ada sedikit pun bonus. Jamur apa itu? Jamur. Nggak tahu. Oh, kayak itu ya? Kayak itu. Kayak jamur yang itu ya? Kayak botol bayi. Oh iya, mungkin kawan-kawan ada yang tahu nih jenis jamur apa, boleh tulis di kolom komentar YouTube-nya Mang Batman. Cari dah tuh. Hari ini benar-benar tanpa bonus ya. Kita disuruh terus naik. Gimana perasaan Furki sendiri gimana, Fur? Pedas di betis. Terus di pedih. Pedas di pedih. Pedas di betis. Ya. Tunggu kiris. Menjelang sore, tim atap negeri kemudian tiba di titik pos lainnya. Musabab muncul sedikit sinyal di sini, kami namakan pos 3 ini pos sinyal. Ini kita sekalian masang pelang, saya nggak ngerti kenapa ditulisnya esod. Kenapa ya? Kenapa namanya esod? Coba di Oh, ini maksudnya. Ada kan belum ada. Sedikit kami ketahui bahwa di depan sana ada spot penangkap sinyal yang lebih kuat lagi. Kami tidak berlama-lama karena merasa tidak ada kepentingan untuk bersinyal ria ketika napas saja masih terengah-engah. Konyolnya, kami semua malah kembali lupa mengurus tiket pesawat. Adeh. Rombongan pun terus menyusuri hutan kering yang syukurnya tidak dihujani seharian ini. Hampir maghrib, tim berhenti di sebuah punggungan. Kita di sini aja. Kita menemukan tempat yang landai, jadi tidak terlalu malam untuk mengambil air. Jadi kita stay dulu di sini, Fur. Lagi-lagi seperti biasa kita tidak mencapai target. Oke. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aman, nyaman, dan tidak kemalaman. Oh, Oke. itu dia. Ketinggiannya sekitar 1720 mdpl. Sinyal muncul sesekali. Di antara gelap malam, kami berusaha untuk booking tiket pesawat kecil untuk kembali ke Nunukan. Jangan sangka membookingnya bisa via aplikasi, benar-benar lewat telepon. Kami pun menelepon kontak yang disimpan di HP para warga. Karena yang ditelepon tidak merespons, kami memutuskan untuk menitipkan masalah booking ini ke karyawan Furki sekaligus teman mendaki saya, Awaludin namanya. Untungnya bisa. Secara berkala, Awaludin mengabari kami. Oh iya, ini adalah tempat camp paling menyenangkan bagi saya sendiri. Kami banyak bercerita di antara api unggun. Kekakuan antara kami dengan warga mencair. Yang ada kini gelak tawa bersama. Entah jam berapa, satu persatu kami berangkat tidur. Kecuali tentu saja Mang Batman, yang seperti namanya Batman, senang begadang. Di gunung manapun, dia senantiasa berbincang dengan warga lokal hingga lewat tengah malam. Rencananya yang biasanya pendakian mungkin kita targetkan 8-9 hari, mungkin bisa dipotong jadi 6-7 hari, semoga. Kita lihat kondisi di depan. Terus untuk kondisi teman-teman di sini semuanya sehat, baik, cuman agak kurang fit aja. Sebenarnya pendakiannya secara durasi nggak terlalu lama perharinya, cuman karena terjal dan area yang kita pijak juga nggak terlalu solid, jadi
nyoy gitulah, jadi banyak kepleset dan itu yang bikin berat. Sudah bisa ditebak bukan? Hari ini kami kembali terlambat berjalan. Tapi bukan karena telat bangun, melainkan karena menemukan spot sinyal terbaik di ujung tebing. Cukup kencang sampai bisa mengecek WhatsApp terlebih dahulu. Saya sih tidak begitu peduli dengan arus media sosial. Hanya memang ingin tahu apakah situasi di rumah aman. Ada satu hal yang membuat saya tidak enak perasaan. Adik bungsu berkata bahwa luka di kaki ibu bertambah parah. Ibu memang terkena diabetes, dan itu membuat luka di kakinya yang tadinya kecil makin hari makin memburuk. Kata adik, butuh perawatan. Saya memintanya untuk koordinasi perihal biaya dan lain sebagainya. Saya akan segera pulang, ucap saya sebelum menutup telepon. Dipikir-pikir, inilah bagian tidak enak dari rutinitas yang mewajibkan kita untuk jauh dari keluarga. Selalu ada rasa takut suatu hari orang rumah akan telepon untuk menyampaikan kabar tidak enak.